Ya, step-stepnya sama, ya. Dimulai dengan key generation, pembangkitan key, ya. Baru setelah itu public key dan secret key kita gunakan untuk enkripsi dan kita gunakan untuk dekripsi. Ya, kita ambil contoh skenario yang sederhana, ya Alice dan Bob, ya misalnya di sini ya, Alice dan Bob. Alice dan Bob ini salah satu, ini mengenerate key, ya Bob katakanlah gitu ya, Bob diberi tugas untuk mengenerate key, ya atau key generation, ya. Setelah key terbentuk, ya keluarlah public key dan private key, ya atau secret key. Public key diberikan ke Alice, sedangkan private key disimpan secara rahasia oleh Bob. Nah, public key yang diterima dari Bob, ya oleh Alice digunakan untuk mengenkripsi plain text. Hasilnya ciphertext dikirim melalui network, ya baru setelah itu ciphertext yang diterima dari Alice didekripsi oleh Bob menggunakan private key. Ya, sehingga ciphertext ini bisa di reassembly atau didapatkan kembali, ya plain text. Ya, konsepnya seperti ini, gampang. Nah, untuk itu, ya secara matematis, ya ciphertext ini berasal dari fungsi enkripsi dari plain text dan kunci publik. Sedangkan plain text berasal dari dekripsi, ya fungsi dekripsi dari ciphertext dan kunci private. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kemarin kok bisa bekerja karena adanya fungsi yang kita sebut dengan fungsi satu arah, ya fungsi jebakan satu arah atau trapdoor one way function. Ya, di mana fungsi ini ya bisa kita kembalikan, tetapi ya cara mengembalikannya sulit. Nah, disitulah peran dari RSA untuk bisa melakukan dekripsi. Ya. Nah, supaya kekuatan keamanannya itu tinggi, ya bagaimana caranya seseorang yang tidak memiliki private key ini sulit untuk melakukan dekripsi. Nah, F-1 ini adalah fungsi dekripsi, ya dalam hal ini, ya itu fungsi yang sangat sulit. Kalau kita melibatkan bilangan yang yang besar atau yang panjang, misalnya 1024 atau 2048. Nah, seperti kemarin ini, ya contohnya. Ini sudah ada di video kemarin ya. Nah, Anda harus tahu kemarin namanya VN, ya atau Tosian V, ya berapa banyaknya bilangan kurang dari N yang relatif prima dengan N, ya untuk mencari trapdoor, ya, atau untuk mencari private key. Nah, langsung contoh kemarin seperti ini. Ya, ini kemarin ya. Ya, jadi untuk mengenerate key ini, ya Bob memilih dua buah bilangan prima, P dan Q. Setelah itu, ini slide saya bisa bisa berganti ya di sana ya. Halo? Slide saya apakah sudah berganti? Sekarang saya masuk di slide prosedur. Halo, suara saya bisa terdengar? Izin Pak, untuk ya. Di slide sekarang masih yang ide dasar Pak. Oh gitu. Ya. Barusan sudah prosedur Pak. Oh ya ini barusan ya. Ya berarti slideshow nggak bisa ini. Oke saya biarkan begini saja. Ya. Jadi kalau Bob ini sebagai key generator, ya pembangkit key, ya, yang dilakukan oleh Bob adalah memilih dua buah bilangan prima yang besar P dan Q. Setelah itu, ya menghitung modulus N. Ya, menghitung N dari P dikalikan dengan Q. Kemudian memilih E. Ya, E dipilih antara 2 sampai dengan N-1. Ya, jadi E ini bilangan random, ya, dipilih antara angka 2 sampai N-1. E selain 2 sampai dengan N-1 juga punya syarat yaitu GCD antara E dan VN itu sama dengan 1. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka E boleh kita ambil. Setelah itu, kita hitung D. Ya, kita hitung D dengan cara, ya, kita hitung, ya, antara pembagian antara, ya, VN, gitu ya, VN dikalikan dengan K, ditambah dengan 1, harus habis dibagi dengan E. Ya, di mana K itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sampai ditemukan ada solusi VN dikalikan dengan K ditambah dengan 1 habis dibagi dengan E. Kalau ada solusi, maka D adalah private key ya dari E public key. E dan N adalah public key dikirim ke Alice, sedangkan D dan N adalah private key disimpan rahasia oleh Bob. Setelah itu,
ya E digunakan oleh Alice untuk mengenkripsi plain text dengan cara P pangkat E modulus N. Ya, ini ya, sangat sederhana, P pangkat E modulus N. Kemudian C yang dihasilkan dari P pangkat E modulus N dikirim ke Bob. Ya, karena Bob punya pasangan dari E, yaitu D, maka Bob bisa recover atau mendapatkan kembali plain text dari ciphertext yang diterimanya dari Alice, yaitu C pangkat D modulus N. Ketemulah P. Ya, gitu ya kira-kira ya. Ini saya skip, ini kemarin sudah. Ini tadi, ya, key generation-nya adalah, step-stepnya adalah ini, pilih P dan Q, ya, hitung N, P dikalikan dengan Q, hitung Vn, atau Gaussian V, atau Z, P-1 dikali Q-1. Ini sudah ada di video saya kemarin untuk mencari P-1, Q-1, karena P bilangan prima, Q bilangan prima, maka Vp dan Vq, ya itu adalah P-1 dan Q-1. Setelah itu dipilih E, ya E antara 2 sampai dengan N-1, dan ya E ini harus relatif prima dengan Z, atau Vn, gitu ya. Setelah itu D dicari, ya dengan cara ini ya, ED modulus Z sama dengan 1, atau D sama dengan ya Vn dikalikan dengan K ditambah 1, habis dibagi dengan E. Maka ketemulah NE dan ND. NE digunakan untuk public key, ND digunakan untuk private key. Setelah itu public key dipakai untuk mengenkripsi. Ya, misal message-nya adalah M, ya public key-nya adalah E, tinggal kita pangkatkan modulus N. Ya, hasilnya adalah ciphertext, kemudian ciphertext kita pangkatkan dengan D modulus N, ketemu lagi N. Kita kemarin ya. Langsung aja contoh. Ya. Nah, ini contohnya. Pilih dua buah bilangan prima, 7 dan 11. Ya, jadi P-nya 7, Q-nya 11, N-nya ketemu 7 kali 11, 77. Ya, Vn-nya ketemu 7 min 1 dikali 11 min 1, 60. Kemudian dipilih E antara 2 sampai dengan 76. Ya, dipilihlah 13. Ya, selain 2 sampai 76, ya 13 ini harus dicek. Apakah GCD antara 13 dengan 60 sama dengan 1. Ya, kita cek dengan teorema Euler kemarin ya. Teorema Euler ya. Ya. Kita cek dengan teorema itu, ya hasilnya adalah 1, karena hasilnya adalah 1, maka E sama dengan 13 kita gunakan. Setelah itu kita cari D, ya dengan cara 13 dikalikan dengan K ditambah 1, habis dibagi dengan ya selalu sama dengan 2. Ya, karena D adalah E pangkat min 1 atau inverse perkalian dari E, ya, inverse perkalian dari 2 pasti setengah, kan gitu ya, 1/2. Ya, kalau 1/2 berarti
untuk mendapatkan ciphertext seperti biasa, P pangkat E modulus N. Ya. Untuk mendapatkan kembali P dari ciphertext, tinggal kita pangkatkan dengan DC pangkat setengah modulus N. Ya. Atau P sama dengan akar dari C modulus N. Ya, jangan sampai keliru. Ini adalah akar ya dari C. Di sini ada modulusnya. Kalau tanpa modulus gampang. Ya, langsung akar pangkat C ketemu. Tapi karena di sini ada modulus, yang dicari bukan akar dari C, tetapi sisa dari ya gitu kan, sisa dari akar dari C dibagi dengan N. Sisanya. Nah, untuk itu ya ketika Alice ya mengenkripsi dengan ya Rabin ya P kuadrat modulus N ya dikirimlah C ke Bob, maka if atau attacker atau hacker di tengah-tengah ini tidak mudah untuk mendapatkan P dengan cara seperti ini ya akar C modulus N, nggak bisa. Nah, untuk itu harus ada solusinya. Solusinya adalah ini, quadratic residue. Kita harus mencari sisa dari akar dari C. Ya, sisa dari akar C dibagi dengan N. Nama teoremanya adalah ini, quadratic residue. Oke ya, namanya ini quadratic residue. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah sisa dari akar kuadrat dari ciphertext modulus N. Bisa diterima? Halo? Nah, karena E-nya itu selalu sama dengan 2, ya, E-nya selalu sama dengan 2, maka ya, untuk mengenerate key, ya, untuk mengenerate key, cukup yang dicari adalah P dan Q saja. Tidak perlu mencari E, karena E-nya sudah diketahui sama dengan 2. Maka untuk mengenerate key cukup dipilih dua buah bilangan prima, P dan Q, dan dihitung modulusnya, P dikalikan dengan Q. P dan Q ini sendiri sebagai private key, sedangkan N sebagai public key. Ya, karena E-nya selalu sama dengan 2. Ya, tidak perlu dicari lagi, karena E-nya selalu sama dengan 2, fix sama dengan 2. Sehingga untuk menghitung ciphertext, cukup kita pangkatkan P dengan 2 modulus N, ketemulah C. Nah, C ini harus kita rubah lagi menjadi P dengan bilangan prima P dan Q dengan solusi quadratic residue. Nah, kita harus memecahkan ini, ya, quadratic residue yang ini. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Bisa diterima ini? Halo, bisa diterima? Ya. Jadi sebetulnya dari sisi enkripsi lebih simpel daripada RSA. Ya, karena E-nya selalu sama dengan 2, tetapi di sisi dekripsi ya lebih ribet daripada RSA karena solusinya adalah quadratic residue. Ya, bukan C pangkat D modulus N. Ya, tapi harus quadratic residue. Ya, dengan cara seperti ini nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa seperti ini. Ya, karena akar dari C, ya bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah sisanya. Sisa dari akar dari C dibagi N. Ya, berapa sisanya? Residunya berapa? Oke, masih stay tune? Ada yang ditanyakan? Barangkali? Nggak ada ya? Halo? Izin belum ada, Pak. Belum ada? Oke, baik, saya teruskan lagi. Ya. Nah, untuk key generation, ya, yang tadi hanya mencari P dan Q saja, itu ada syaratnya. Jadi, dua buah bilangan prima P dan Q ini tidak sembarangan seperti di RSA. Ya. Harus dua buah bilangan prima yang spesial. Ya. Yaitu bilangan prima yang hanya memenuhi persyaratan 4K+3. Dan P tidak boleh sama dengan Q. Nah, sekarang 4K+3 itu apa? Ya, 4K+3 itu maksudnya adalah ya, bilangan prima dan Q ya, yang kita pilih, ya, yang kita pilih sedemikian rupa sehingga bilangan prima ini kalau saya bagi dengan 4, sisanya adalah 3. Ya, jadi 4 ini modulusnya, K adalah ya, faktor pengalinya, 3 adalah sisanya. Sambil contoh, ya 7. Ya,
7 adalah bilangan prima. Benar ya? Ya. 7 kalau saya bagi dengan 4, sisanya apakah sama dengan 3? Kalau iya berarti memenuhi syarat 4K plus 3. Benar nggak? 7 itu. Ya. 7 saya bagi dengan 4, apakah sisanya sama dengan 3? Iya. Maka 7 memenuhi syarat 4K plus 3. 11, contoh lagi 11. 11 saya bagi dengan 4, apakah sisanya sama dengan 3? 11 bilangan prima, iya. Ya, tapi apakah bilangan prima ini boleh saya gunakan untuk P dan Q di Rabin Crypto System? Ya, kita cek dulu. Apakah 11 saya bagi 3, sisanya sama dengan 3? Benar apa enggak? Halo? 11 saya bagi dengan 4. 8 kan ya? 2 kan ya? 8 sisanya 3, iya. Memenuhi syarat 4K plus 3. Sekarang 13. 13 itu bilangan prima, iya. Apakah 13 itu memenuhi persyaratan 4K plus 3? Nah, kita bagi saja. 13 dibagi 4, sisanya berapa? Apakah sama dengan 3? Tidak. Sisanya sama dengan 1. Maka 13 tidak memenuhi syarat 4K plus 3. 13 tidak bisa kita gunakan sebagai P atau Q. 17, contoh lagi. 17 saya bagi dengan 4. Apakah sisanya sama dengan 3? Ya apa enggak? Ya, tidak. Sisanya sama dengan 1. Ya, maka 17, meskipun itu adalah bilangan prima, tidak bisa kita ambil sebagai P atau Q, karena 17 tidak memenuhi persyaratan 4K plus 3. Ya. Halo, bisa diterima? Bisa ya? Ya. Nah, P dan Q bilangan prima, ya P dan Q harus memenuhi persyaratan 4K plus 3, baru P dan Q kita ambil sebagai private key. Kemudian hasil perkalian antara P dan Q kita gunakan sebagai modulus N. N digunakan sebagai public key. Nah, baru kita gunakan untuk enkripsi. Nah, enkripsinya adalah ya P kuadrat selalu kuadrat, ya P pangkat 2 selalu pangkat 2 modulus N ketemulah C, ini yang paling sederhana. Ya, sedangkan untuk dekripsi ini yang ribet. Ya, kita butuh solusi yaitu kuadratik residu. Ada 2 yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah ya kita gunakan ya kriteria Euler ya untuk mendapatkan A1, A2, B1, B2. Setelah ketemu A1, A2, B1, B2, kita gunakan Chinese Remainder Theorem ya atau CRT. Oke ya. Nah, sekarang apa itu? Ya, kriteria Euler dan Chinese Remainder Theorem. Nah, ini sekarang saya tampilkan dasar matematikanya. Ya, sebentar, ini saya close dulu. Kita pindah ke slide dasar matematika. Halo, masih bisa diikuti? Bisa diterima? Halo, halo. Oke. Oke ya. Oke, saya langsung masuk. Kemarin kan sudah ada di video ya, dasar matematikanya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari ya ini dulu aja. Kita mulai dulu dari ini. Ya, kriteria Euler ini. Ya, kriteria Euler. Apakah slide di komputer saya bisa terlihat? Nah, sekarang saya lagi membuka kriteria atau teorema Euler. Apakah bisa diterima? Oke. Ya. Di enkripsi yang tadi kita bahas yaitu ya, C sama dengan P kuadrat modulus N. Ya. Jadi C kuadrat modulus N. Nah, C kuadrat modulus N ini, sebentar, coba saya coret-coret. Ya. C kuadrat modulus N ini, kalau, ya, sebentar ya. Show whiteboard, oke nih. Ya. Ya. Jadi kalau seandainya saya punya, ya, saya coret-coret ya. Saya punya C, ya sorry, kan ini tadi, C sama dengan P kuadrat, ya gini kan, modulus N. Ini bisa terlihat ya, yang saya ketikkan ini. Bisa? Oke. Oke. C sama dengan P kuadrat modulus N. Nah, ini kalau saya pindah ruas kiri ke ruas kanan, ya, boleh saya ganti seperti ini. Ya, C modulus N sama dengan P
kuadrat, ya P kuadrat begini ya. Atau saya balik sekarang. Saya balik, ruas kiri saya pindah ke ruas kanan, sama saja. Ya, P kuadrat sama dengan ya C modulus N, sama. Ya, gini ya. P kuadrat sama dengan C modulus N. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke slide yang tadi. Nah, P kuadrat sama dengan C modulus N ini, ya, P-nya saya ganti dengan Y, ya, C-nya saya ganti dengan X, maka jadilah ini. Y kuadrat sama dengan X modulus P. Sama dengan ini tadi ya, sama dengan ini. Ya, jadi saya punya ya variabel P kuadrat sama dengan C. Ya, ini saya rubah, P-nya menjadi Y, C-nya menjadi X, menjadi ini. Ya, bisa terima ya. Ya, Y kuadrat sama dengan X modulus P. Ya, kemudian kedua ruas, ya, ya. Oh, belum ganti. Oh, saya stop dulu. Oh, nggak langsung ya. Sebentar. Saya entire aja kalau gitu. Oke, apakah sudah berganti ke PPT sekarang? Ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, jadi P kuadrat sama dengan C modulus P, ya, P-nya saya ganti dengan Y, variabel kan boleh toh, saya ganti dengan huruf apapun. Ya, C-nya saya ganti dengan X, jadilah ini, Y kuadrat sama dengan X modulus P. Ya, kalau kita cari solusinya, ya, karena Y kuadrat berarti ada Y1, ada Y2. Ya, Y1, Y2 itu berarti akar dari X modulus P. Nah, Y kuadrat sama dengan X modulus P, kedua ruas saya kalikan dengan, ya, atau saya pangkatkan dengan ya, P plus 1 dibagi 4. Nah, jadi kiri dan kanan, ruas kiri dan ruas kanan, saya pangkatkan dengan P plus 1 dibagi 4. Ini, jadinya ini. Ya, jadi Y kuadrat saya pangkatkan dengan P plus 1 dibagi 4, yang ruas kanan, X modulus 4, ya, X modulus P, saya pangkatkan dengan P plus 1 dibagi 4, ya, modulus P. Ya, gitu ya. Kemudian kita sederhanakan, ya, ini kita sederhanakan, ya, 2 dan 4 kita coret, 2-nya menjadi 2 ya. Y pangkat P plus 1 dibagi 2, yang ruas kanan tidak ada perubahan, ya, masih tetap X 1 dibagi 4 modulus P. Nah, kemudian P plus 1 dibagi 2, kita rubah menjadi bentuk seperti ini. P plus 1, saya ganti dengan min 1 ditambah 2. Ya, jadi plus 1 ini saya ganti min 1 plus 2. Sama kan? Nggak ada apa bedanya kan ya? P min 1 ditambah 2 dibagi 2. Yang ruas kanan belum ada perubahan. Setelah itu, ya, kita pisahkan. Ya, Y pangkat 2 per 2 dikali Y pangkat P min 1 dibagi 2. Ya, kan sama dengan Y pangkat P min 1 ditambah 2 dibagi 2 kan ya. Jadi yang ini, ya, saya pisahkan, ya, Y pangkat P min 1 dibagi 2 dan Y pangkat 2 dibagi 2. Atau Y kali Y pangkat P min 1 dibagi 2. Ruas kanan belum ada perubahan. Setelah itu, yang ini, saya rubah bentuknya menjadi akar. Ya, dibagi 2 kan berarti akar kan ya, akar kuadrat. Ya, akar kuadrat dari Y pangkat P min 1 dikali Y. Ruas kanan tidak ada perubahan. Nah, Y pangkat P min 1, ya, sesuai dengan hukum Fermat, yang ini, kemarin sudah di video, ya, hukum Little Fermat, ya, yang ini ya, nah ini, masih ingat nggak kemarin? Ya, hukum Little Fermat mengatakan bahwa jika A dan P adalah dua-duanya adalah bilangan bulat, positif, ya, A tidak habis dibagi dengan P dan P bilangan prima, maka A pangkat P min 1 sama dengan 1 modulus P. Jadi A pangkat min 1 sama dengan 1. Ya, gitu ya. A pangkat P min 1 sama dengan 1 atau A pangkat P sama dengan A modulus P. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Ya, ke kriteria Euler. Nah, karena Y pangkat P
P-1, ya, di mana Y dan P adalah dua buah bilangan bulat positif, Y tidak habis dibagi dengan P bilangan prima, maka Y pangkat P-1 sama dengan 1. Ya, sehingga akar Y pangkat P-1 sama dengan akar 1. Ruas kanan tidak ada perubahan. Akar 1 solusinya adalah plus 1 atau min 1 atau plus minus 1. Plus minus 1 saya kalikan dengan Y menghasilkan plus minus Y. Benar ya? Ya, jadi akar 1 kan sama dengan min 1 atau 1. Ya, sehingga min 1 dengan 1 kalau saya kalikan dengan Y hasilnya adalah plus minus 1. Ya, sama dengan X pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Tidak ada perubahan yang ruas kanan. Maka ada dua solusi di sini. Y1 sama dengan plusnya, ya, komponen plusnya, yaitu plus X pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Y2 adalah komponen negatifnya, yaitu min X pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, bisa diterima. Ya. Jadi kenapa kok P kuadrat sama dengan C modulus P? Ya, itu bisa saya rubah menjadi seperti ini. Ya, menjadi P1 dan P2, gitu kan ya? P1 komponen positifnya, ya, yaitu C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus N, ya, dan P2 adalah komponen negatifnya, min C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo? Halo, halo? Udah gampang ya? Ya. Sehingga ini sudah ketemu. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Jadi karena kita punya dua buah bilangan prima P dan Q, ya, P dan Q, maka berdasarkan kriteria Euler yang tadi kita bahas, kita buktikan, untuk bilangan prima P, ya, ada dua nilai plus dan nilai min, yaitu C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P, dan nilai min, C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Nilai plusnya kita masukkan ke A1, nilai minnya kita masukkan ke A2 untuk bilangan prima P. Sedangkan untuk bilangan prima Q, ya, komponen positifnya ini C pangkat Q ditambah 1 dibagi 4 modulus Q. Komponen negatifnya adalah C pangkat Q ditambah 1 dibagi 4 modulus Q. Komponen positifnya masuk B1, komponen negatifnya masuk B2. Nah, yang harus kita cari adalah, ya, dari A1, A2, B1, B2 ini, ya, itu ya, ada 4 kemungkinan nilai plain text-nya. Ya, kombinasi antara A1 dan B1, ya, untuk menghasilkan B1. Halo, ada yang tanya kan? Apakah ada yang tanya kan? Izin belum ada, Pak. Ada ya? Nah ini, ada yang tanya? Ada ini? Ini ada yang komersil? Nggak ada ya? Oke. Jadi A1, B1, ya, untuk mendapatkan plain text 1. Kemudian kombinasi antara A1, B2 untuk mendapatkan plain text 2. Kombinasi A2, B1 untuk mendapatkan P3. Dan yang terakhir, kombinasi A2, B2 untuk mendapatkan P4. Nah, solusi ini kita selesaikan dengan Chinese Remainder Theorem. Nah, apa itu Chinese Remainder Theorem ini? Kita pelajari sekarang. Ya. Sebuah teorema yang menghasilkan sebuah solusi untuk persamaan, ya, ya, yang jumlahnya lebih dari 1, minimal 2. Jadi ada persamaan linear yang jumlahnya lebih dari 1, ya, berarti minimal 2 ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini contohnya, ya, contohnya ini ada 3. Ya, persamaan yang pertama ini, A1 modulus M1. Persamaan kedua, A2 modulus M2. Persamaan ketiga, A3 modulus M3.
tiga persamaan yang berbeda ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu X. Nah, kok bisa ya menghasilkan nilai yang sama? Ini yang kita cari dengan cara Chinese Remainder Theorem, CRT ini. Gimana cara mencari X dari tiga persamaan yang berbeda? Jadi tiga persamaan yang berbeda memiliki solusi yang sama, yaitu X. Nah, persamaannya jumlahnya ada berapa? Di sini saya beri contoh 3. Persamaannya minimal ada 2. Ya, ada 2 persamaan. Tolong dimatikan yang mikrofonnya nyala, ya, biar tidak mengganggu yang lain. Ya. Halo? Ya. Nah, jadi persamaannya, ya, itu minimal ada 2 persamaan. 3, ini contohnya. Ya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini saya ambil contoh 3 persamaannya. Ya. Nah, 3 persamaan yang berbeda ini, ya. Sebentar ya, ini sampai ini yang nyala ini. 2M ini ya. Iya, 2M ya ini ya. Saya mute dulu, 2M. Spiderman. Takut. Siapa? Takut hantunya. Halo, tes. Suara saya apakah terdengar? Izin Pak, baru terdengar Pak. Oke, baik. Saya teruskan ya. Ya. Jadi persamaannya jumlahnya minimal 2, ya, minimal 2 ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini contohnya saya ambil 3, ya. Persamaan yang berbeda, tetapi memiliki solusi yang sama. Ini contohnya. A1 modulus M1 persamaan 1, A2 modulus M2 persamaan 2, A3 modulus M3 persamaan 3. Tiga-tiganya memiliki solusi yang sama, yaitu X. Nah, X ini kita cari dengan teorema ya sisa dari Cina atau Chinese Remainder Theorem. Ada 4 step. Yang pertama, kita hitung M besar. Yang ini, M besar. Ya, M besar, ya kita hitung dari mana hitungnya? M1 kali M2 kali M3. Gitu ya. Setelah M besar ketahui, ya kita hitung, ya di step kedua kita hitung M1 besar. Yaitu M besar dibagi M1 kecil. M2 besar sama dengan M besar dibagi M2 kecil. M3 besar sama dengan M besar dibagi M3 kecil, dan seterusnya. Nah, setelah tahu M1, M2, M3 besar, ya, kita cari inverse perkalian dari M1, M2, M3 besar, yaitu M1 pangkat min 1, M2 pangkat min 1, dan M3 pangkat min 1, dengan modulus M1, M2, M3 kecil. Ya, gitu ya. Setelah tahu M1 pangkat min 1, M2 min 2, M3 pangkat min 1, ya, baru kita hitung di step keempat X. Ya, caranya adalah A1 dari konstanta persamaan 1 yang ini, kita kalikan dengan M1 dari sini, ya, kita kalikan dengan inverse-nya dari sini. Ya, ditambah dengan A2 persamaan 2 yang ini, dikalikan M2 dari sini, ya, dikalikan inverse-nya, ya, karena kita punya 3 persamaan berarti ditambah dengan A3 dikali M3 yang ini, dikali M3 pangkat min 1. Setelah itu hasilnya total kita modulus dengan M besar yang ini. Ketemulah X. Gitu ya. Contoh. Ya, langsung angka contoh. Ya, kalau belum angka, ya sulit untuk membayangkan.
Langsung contoh ini. Ya, kita punya 3 persamaan linear. Ini contohnya. 1 modulus 3, 3 modulus 4, 4 modulus 5. Ya, 3 persamaan ini hasilnya sama, yaitu X. Nah, untuk mencari X, 4 step tadi, yang 4 langkah tadi. Ya, M besar, berarti M1, ini M1 ya. Ini M2, ini M3, ini A1, ini A2, ini A3. Ya, step pertama kita cari M besar. 3 kali 4 kali 5, 60. Step kedua kita cari M1, M2, M3. M1 itu berarti 60 dibagi dengan M1, ini ya. 20. M2, 60 dibagi yang ini, M2. M3, 60 dibagi M3, yang ini. Ketemu. Ya, 20, 15, dan 12. Selanjutnya kita cari ya inverse perkalian dari M1. Nah, untuk mencari inverse perkalian dari M1, modulusnya kita gunakan modulus yang ini, 3. Caranya adalah, ya, M1-nya kan 20, ya. M1-nya 20, ya, modulusnya adalah 3. Kita cari M1 pangkat min 1, ya. Coba kita hitung bersama-sama. Ya. Saya buka whiteboard. Halo, bisa dilihat ini? Ya, ini saya del dulu. Bisa, Pak. Oke. Tadi saya punya ya persamaan yang pertama ya yaitu 1 modulus 3. Ya. 1 modulus 3. Gitu ya. Ya, 1 gini tadi, X sama dengan 1 modulus 3. Terus yang kedua adalah X sama dengan berapa tadi? 3 modulus 4. Nah, sorry. Hilang. Ya, 3 modulus 4. Oke ya. 3 modulus 4. Kemudian yang ketiga adalah 4 modulus 5. Oke ya. Ya. Tadi sudah kita hitung ya. Untuk M besar ya, itu adalah M1 kali M2 kali M3 kali M1 kali M2 kali M3. 3 ya, dikali 4 kali 5 sama dengan 60. Ya, setelah itu kita cari M1 besar. Ya, 60 kita bagi M1 kecil, kita bagi 3. 20 kan ya? M2 ya, kita cari ketemu 60 dibagi 4. Ketemu berapa ini? 15. M3 ketemu ya 60 dibagi 5 sama dengan 12. Langkah berikutnya adalah kita cari M1 pangkat min 1. Nah, gitu. Nah, caranya adalah ya M1 pangkat min 1 ya, sorry, pangkat min ya. Sorry, ini pangkat min 1 ya. Caranya adalah ya modulusnya yaitu 3 dari persamaan 1 ini ya. Kita kalikan dengan K ya, ditambah dengan 1 harus habis dibagi dengan M1 besar. M1 besar tadi 20. Untuk nilai K sama dengan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita cari K-nya, K1, K2, K3, dan seterusnya sampai ditemukan solusi 3 dikalikan dengan K ditambah 1 habis dibagi 20. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ya, kita sederhanakan dulu. Karena modulusnya adalah 3, pembaginya adalah 20, kita sederhanakan dulu. Ya, kita sederhanakan. Ya, menjadi 3 kali K ditambah dengan 1, ya, dibagi 20 modulus 3, berapa ya? Tolong saya dibantu. 20 modulus 3. Berapa ketemunya? Halo? Halo? Berapa? 20 modulus 3. Ada yang bisa bantu saya?
Halo, tes. Suara saya terdengar? Halo? Ya. 2. Oke, 20 modulus 3 adalah 2. Nah, ini sudah kita sederhanakan. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang. Karena sudah sederhana. Nah, berapa K? Sedemikian rupa sehingga 3 dikalikan K ditambah 1 habis dibagi 2. Berapa ya? Ya, K sama dengan 1 sudah ketemu. Benar nggak? Ya, 3 kali 1, ya, ditambah 1, habis dibagi 2 kan ya? Ya, 3 kali 1 kan 3, ditambah 1 kan 4. 4 dibagi 2, ketemu. Ya, ketemulah 2. Ya, ketemulah 2 hasilnya. Jadi M1 pangkat min 1, ya, sama dengan 2. Benar nggak? Yang ini tadi. Benar ya? Ini benar ketemunya 2. Oke, bisa terima ya? Ketemu. Nah, sekarang mencari M2 pangkat min 1. Ya, ini tadi sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan. Untuk mencari M2 pangkat min 1. Sama caranya. Modulusnya pakai yang ini. Persamaan 2. Persamaan yang ini. Ya, modulusnya adalah 4. Berarti 4 dikalikan dengan K, ditambah dengan 1, ya, ditambah dengan 1, ya, habis dibagi dengan ini, M2-nya 15. Ya, sama untuk K, bilangan bola positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga 4 kali K ditambah 1 habis dibagi 15. Karena 15 ini bisa kita sederhanakan, ya, masih di atasnya 4, ya, kita sederhanakan, ya, 4 kali K ditambah 1 dibagi, ya, 15 modulus 4, berapakah hasilnya? 3, Pak. 3. Ya, 3 ya, 3. Ini tolong, siapa ini? Mbak Fabrianti, ini kursornya dipindah supaya tidak menghalangi. Ya, Mbak Fabrianti. Oh, sudah nggak online. Ya, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berapakah K? Ya, sehingga 4 dikalikan dengan K ditambah 1, habis dibagi 3. Berapa? Untuk K sama dengan berapa? Sama dengan 1, tidak habis. Karena 5 tidak habis dibagi 3. K sama dengan 2, benar, habis. Ya, benar kan ya? Ya, untuk K sama dengan 2, habis. 4 kali 2 ditambah 1, ya, habis dibagi dengan 3. Apakah habis dibagi dengan 3? 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Coba kita cek, benar, ini 3 hasilnya. M2 pangkat min 1 hasilnya adalah 3. Oke ya, oke, kita lanjut. Yang ketiga, M3 pangkat min 1, sama caranya. Ya, modulusnya adalah 5. 5 dikalikan dengan K, ditambah 1, ya, habis dibagi dengan 12. Sama untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, 12 itu masih di atasnya 5, bisa kita sederhanakan. 5 dikalikan dengan K, ditambah dengan 1, ya. 12 modulus 5 berapa? 2. Ya, 2. Ya. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, langsung ketemu ini. Ya, langsung ketemu untuk K sama dengan 1 sudah ketemu. Ya, 5 dikalikan dengan 1, ditambah 1, ya, habis dibagi dengan 2. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 3. Nah, ketemu. Kita balik lagi ke sini, ketemu, sudah. Ya, benar ya, ketemu ya, ini 3. M3 pangkat min 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari X. Ini sudah ketemu semua. Kita cari X. X sama dengan A1 yang ini, 1, dikali M1, 20, dikali M1 pangkat min 1, 2. Yang ini. Ditambah A2 yang ini, 3, ya,
dikalikan M2, 15, dikalikan M2 pangkat min 1, 3. Ditambah 4 yang ini, dikalikan dengan M3, 12, dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan M3 pangkat min 1, 3. Ya, kita jumlahkan semua, kemudian modulus M-nya adalah 60. Ketemulah 19. Maka 19 adalah solusi dari 3 persamaan linear ini. Benar nggak 19 ini solusinya? Benar. Ya, kita cek sekarang. 19 dibagi dengan 3. Apakah hasilnya sama dengan 1 sisanya? Benar nggak? 19 ini saya masukkan 19. Pak. Ya. 19 modulus 3. Apakah sisanya 1? Ya. Ya, Pak, enggak? Iya, Pak, benar. Ya. 19 dibagi 4, apakah sisanya 3? Yang ini? Benar, Pak. Betul. 19 dibagi 5, apakah sisanya 4? Iya. Nah, itu caranya ya. Siap, benar, Pak. Betul. Maka CRT adalah sebuah teorema yang mencari sebuah solusi ya untuk persamaan linear yang jumlahnya lebih dari 1. Berarti ada persamaan linear jumlahnya ada 2. Ada 2 persamaan linear minimal. 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Nah, solusinya sama. Ya, kita bisa mencari dengan cara menggunakan CRT, ya, Chinese Remainder Theorem, teorema sisa dari Cina. Oke, nah teorema ini dengan kriteria Euler ini kita gunakan untuk menyelesaikan, ya, ini menyelesaikan deskripsi di Rabin. Nah, kita sudah punya 4 persamaan yang ini. Ya, ini A1, A2, B1, B2. Nah, ada 4 kombinasi A1, B1. Berarti ya plus C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus B dan B1 yang ini. Plus C pangkat Q plus 1 dibagi 4 modulus Q. Berarti ada 2 persamaan. Yang harus kita cari berapa hasilnya. 2 persamaan itu sama hasilnya, yaitu X yang tadi. Ya, kita cari dengan teorema sisa dari Cina atau CRT. Yang kedua adalah A1 dan B2. Yang ini, A1 yang ini. C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P dan min C pangkat Q plus 1 dibagi 4 modulus Q. Ya. Yang ketiga adalah A2 B1. Min C pangkat P plus 1 dibagi 4 dan plus C pangkat Q plus 1 dibagi 4. Yang keempat adalah A2 B2. Min C pangkat plus 1 dibagi 4 dan min C Q plus 1 dibagi 4 modulus Q. Nah, masing-masing kita cari dengan teorema sisa dari Cina atau CRT. Ketemulah P1, P2, P3, dan P4. Nah, di antara P1, P2, P3, P4 itu ada satu nilai yang ya sama dengan plain text aslinya. Langsung saja contoh. Ya, kalau masih variabel membingungkan. Ya, kita langsung ambil contoh. Ya, ini. Bob memilih P sama dengan 23, Q sama dengan 7. Nanti kalau ada soal seperti ini, jangan langsung dikerjakan. Dicek dulu. Apakah betul P dan Q bilangan prima? Iya, kalau contoh ini iya. Apakah betul P tidak sama dengan Q? Ya, satunya 23, satunya 7. Nah, sekarang yang ketiga syaratnya adalah apakah P dan Q memenuhi format 4K plus 3? Ya, memenuhi persyaratan 4K plus 3. Kita cek 23 dibagi 4. Apakah sisanya sama dengan 3? Ya, benar nggak? Benar ya? Betul, Pak. Ya, 7 dibagi 4. Apakah sisanya sama dengan 3? Iya. Maka 23 dan 7 memenuhi syarat. Boleh kita teruskan. Nanti kalau di UAS ada pertanyaan seperti itu, ya, kalau salah satu dari P dan Q atau dua-duanya tidak memenuhi 4K plus 3, jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan malah salah. Ya. Nah, karena sudah memenuhi syarat 4K plus 3, kita hitung. N sama dengan P dikalikan dengan Q, 161. Ya, jadi ini N-nya, 161. Oke ya. Nah, setelah itu, ya, N sebagai public key, P dan Q sebagai
private key. Nah, public key-nya dipakai oleh Alice untuk mengenkripsi plain text. Plain text-nya misalnya 24. Ya, ini catatan saja 161 N dengan 24 relatif 5. Ya. Nah, enkripsinya gampang. Tinggal kita mengkuadratkan ya plain text. Plain text-nya kan 24. Tinggal 24 kuadrat modulus 161 ketemu 93. Nah, 93 dikirim ke Bob untuk didekripsi. Nah, di dekripsinya ini yang ribet urusannya, yang lama. Nah, Bob menerima ciphertext 93. Nah, Bob ketika menerima 93 ciphertext, ya dia memiliki kombinasi 4 persamaan. A1 dan A2 diterima ya dari modulus P. Jangan lupa tadi P-nya kan 23, ini ya. Sorry, P-nya kan ini 23, Q-nya 7. Ya, ketika Bob menerima ciphertext 93, maka Bob punya ya 4 persamaan. 2 persamaan yang pertama diambil dari modulus P, 23. Komponen positif yang ini, C pangkat P ditambah 1 dibagi 4, P-nya kan 23, ditambah 1 bagi 4, berarti berapa ini? 6 ya, 24 bagi 4, 6. Berarti 93 pangkat 6, modulus 23. Ya, ketemulah 1, ya, 1 modulus 23. Ini ya ketemunya ya. Ini hasil akhirnya. A2 komponen negatifnya, ya, minus 93 pangkat 6, modulus 23. Ya, ketemu berapa? Ketemu minus 1. Minus 1 modulus 23. Nah, di himpunan bilangan modulus atau bilangan terbatas, komponen negatif enggak ada. Yang ada adalah bilangan bulat positif, mulai dari 0 sampai N-1. Ya, kalau modulusnya 23, berarti mulai dari 0 sampai 22. Karena di sini minus 1, ya kita bawa ke ring 0 sampai 22. Nah, minus 1 sama dengan 22. Ini. Ya, 23 dikurangi 1 sama dengan 22. Oke ya, bisa diterima ya? Ya. 2 persamaan yang terakhir ya, berasal dari mana? Dari modulus 7, dari Q. Ya, yang pertama komponen positifnya C pangkat Q plus 1 dibagi 4. Yang kedua adalah komponen negatifnya min C pangkat Q ditambah 1 dibagi 4. Ya, Q-nya kan 7. Ciphertext-nya kan 93. 93 pangkat 7 ditambah 1 bagi 4. 93 pangkat 2, modulus 7 ketemu 4. Yang B2 adalah minusnya. Berarti minus 4 modulus 7. Nah, minus 4 kita pindah ke, atau kita paksa menjadi bilangan 0 sampai dengan 6. Ketemulah 3. Dari mana 3? Dari minus 4 ditambah 7. Ya, ketemu 3 modulus 7. Nah, kita sudah punya persamaan. Yang pertama, 1 modulus 23, yang kedua, 22 modulus 23, yang ketiga, 4 modulus 7, yang keempat, 3 modulus 7. Kita cari P1 dari kombinasi antara A1, B1, antara 1 modulus 23 dan ya 4 modulus 7. Oke, ketemu ini, 116. Gimana caranya menghitungnya? Pakai Chinese Remainder Theorem. Ya, coba kita hitung. Ya, kita hitung di sini ya. Ini saya del. Ya, kita punya 2 persamaan untuk P ya 1. Ya, jadi P1 tadi ada 2 ya. 1 modulus 23 dan P1 sama dengan 4 ya, 4 modulus 7. Yang ini menjadi persamaan 1. Nah, yang kedua ini menjadi persamaan 2. Nah, kita selesaikan dengan CRT. Ya, untuk mencari P1. Nah, untuk mencari P1, kita hitung dulu. Ya, M besar. Yang tadi loh ya. M besar sama dengan langsung ya. 23 kali 7. Berapa? 23 kali 7? 161. Kita cari M1. Ya, 161 dibagi 23 sama dengan 7.
kita cari M2 sama dengan 161 dibagi 7 sama dengan 23. Setelah itu kita cari M1 pangkat min 1. Sama caranya tadi. K, ya ini ya, K dikalikan, sorry, bukan K, 23 ya. 23 dikalikan dengan K, ya ditambah dengan 1, harus habis dibagi dengan, ya, gitu kan, dibagi dengan M1. M1 adalah 7. Ini. Ya, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Berapa ketemunya? Ada yang bisa menghitung? Halo? Ada yang bisa menghitung? 2, 3 dikalikan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, ditambah 1, harus habis dibagi 7. Ketemu berapa K-nya? Halo? Halo, halo? Berapa? Bisa diterima? Ketemu K di angka berapa? Sehingga habis dibagi 7. Halo? Masih bisa didengarkan ya suara saya? Ya, ketemu K di angka berapa? Supaya 23 dikalikan dengan K ditambah 1 habis dibagi 7. Jin 3 ya Pak? 3, oke. 23 kali 3 ditambah 1, apakah habis dibagi dengan 7? Iya, benar ya? Ya, 70 dibagi 7, ketemunya adalah, ya, 10 ya? Ya, benar ya? 10 ya? Ya, sekarang M2. M2 pangkat min 1. Caranya sama, tapi sekarang dengan M persamaan 2, 7. 7 dikali K ditambah 1, apakah habis dibagi dengan M2? M2-nya 23. Sama, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang berapakah K sedemikian rupa sehingga 7 kali K ditambah 1 habis dibagi 23. Nah, sekarang kalau seperti ini boleh disederhanakan. Karena modulusnya adalah 7, pembaginya adalah 23, dan 23 ini lebih dari 7, kita sederhanakan. Ya, boleh kita sederhanakan. Ya, ditambah 1. 23 modulus 7, berapakah hasilnya? Berapa? Kita sederhanakan. Kalau yang ini tadi, yang atas nggak bisa, karena 7 kurang dari 23. Ya, ini sudah paling sederhana. Yang ini bisa kita sederhanakan. Untuk M2 pangkat min 1. 23 modulus 7 berapa hasilnya? 2. Ya, 2. Untuk K, ya sama dengan 1, ya, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah sederhana, gampang. Ketemu K di angka berapa? K di angka 1, benar ya? 7 kali 1 ditambah 1 habis dibagi 2. Berapa hasilnya? 4. Ya, gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari P1, nah, gampang sekarang. P1 sama dengan, ya, 1 yang ini. Nah, K1 kan ini kan ya. 1 dikali M1, M1-nya adalah 7, dikali M1 pangkat min 1, 10, ya, ditambah, yang ini sekarang 4. 4 dikali M2, M2-nya 23, dikali M2 pangkat min 1, 4. Ya, modulusnya adalah M besar, 161. Berapa hasilnya? Tolong dihitung. Ya, berapa ini? 70 ditambah berapa ini? 12 kali 23 berapa? Halo? Tolong dihitungkan. 12 kali 23. Berapa? Berapa? 368 ya? Nah, sudah, tambahkan 70, modulus 161. Berapa hasilnya? 368 ya tadi ya?
70 ditambah 368. Dibagi 161, sisanya berapa? Berapa hasilnya? 116, Pak. 116. Nah, 116 kita cek. Apakah betul? Nah, ini. Betul ini. Ini 116. Nah, ketemu. Ini untuk P1. Untuk P2 kita hitung lagi. Caranya sama. Ya, caranya sama dengan ini. Nah, untuk P2, ya kombinasi antara ini. A1 dan B2. Yang ini. A1-nya ini 1 modulus 23, B2-nya 3 modulus 7. Coba kita hitung. Ya, kita hitung ya. Ya, caranya sama seperti ini. Ya, cuma yang ini saya ganti. Ya, ini aja ya, saya ganti ya. Ya, ini menjadi P2. P2 ini P2. Tapi antara A1 dan B2, B2-nya kan ini 3 modulus 7. Benar nggak? Ini nilai. Ya, A1 dan B2. B2-nya kan ini 3 modulus 7. Oke ya. Nah, ini tak yang ganti. M-nya sama, nggak ada perubahan. M1-nya sama, M2-nya sama, M1 M1-nya sama, yang berubah cuma konstantanya saja yang ini. Maka P2-nya, ya, tinggal ini aja yang kita ganti. Ya, maka P2 sama dengan 1 kali 7 kali 10, nah ditambah 3 sekarang. 3 kali 23 kali 4, modulus 161. Berapa ini ketemunya? 70 tambah berapa? 23 kali 12. 276. Nah, sekarang 276 tambah 70. Dibagi 161, berapakah sisanya? Berapa? Halo? 24, Pak. 24. Kita cek. Nah, ini ketemu 24. Benar ya? 24. Nah, 24 sama dengan plain text-nya. Ini sama dengan ini. Tapi Anda nanti tidak berhenti di sini, harus dicari P3 dan P4. P3-nya kombinasi antara A2 dan B1. Ya, antara 22 dan B1 dengan 4 modulus 7. Jadi antara ini 22 modulus 23 dan 4 modulus 7. Caranya sama, ini menjadi P3. Ya, ini menjadi P3 sekarang. Yang ini 22, persamaan yang ketiga, ya, untuk A2. Yang ini P3 menjadi 4 ya. Ya, 4 modulus 7. M tidak ada perubahan, M1 nggak ada perubahan, M2 nggak ada perubahan, yang mengalami perubahan yang ini saja. Ya, ini berubah menjadi 22, yang ini berubah menjadi 4. Ya, ini berubah lagi, yang ini 70 kali 22, gitu kan ya? Ya, 70 kali, ini 22 kali, ya benar ya, 7 ya, 7 kali 10, ditambah 4 kali 23 kali 4, berapa hasilnya? Ya, gede nih angkanya. Berapa hasilnya? 22 kali 70. 1540, Pak. 1540 ditambah 368 ya tadi ya? 16 Iya, kali Pak. 23, 368. Ya, silakan ditambah, dibagi 161, berapakah sisanya? Berapa ketemunya? Apakah betul 137? 137 betul? Nah, 137. Ini untuk P3. Ini betul ya, 137 ya? Nah, ini. Sedangkan yang terakhir P4 adalah kombinasi antara A2 dan B2. Antara 22 modulus 23 dan 3 modulus 7. Nah, ini kita ganti. Ya, ini kita ganti P4. P4, 22 modulus 23, P4, 3 modulus 7. Ini tidak ada perubahan, yang ada perubahan di sini. Nah, ini 3. Ya, ini tetap 1540 ditambah, tadi berapa ya? 12 kali 23. 267 ya? 268 apa 267 tadi? 268 ya?
sorry, 276, Pak. 276, sorry, 276. Nah, sekarang apakah benar ini 45? Seharusnya benar. Ketemu ini 45 untuk P4. Benar nggak 45? 1540 ditambah 276 dibagi 161. Benar ya? Nah, ketemulah ini, ketemunya P1 116, P2 24, P3 137, P4 45. Nah, di antara 4 nilai ini yang betul adalah 24. Ya, bentuknya kan ini tadi ya, 24. Ya, menghasilkan di deskripsi ada 4 kemungkinan. 116, 24, 137 atau 45. Pasti yang kita pilih adalah 24. Nah, itu caranya. Ya. Jadi ribet di Rabin untuk dekripsi. Sedangkan untuk enkripsi gampang. Tinggal kita kuadrakan, ya P, plaintext-nya P kuadrat modulus N. Ya, ketemu. Di dekripsi, ya kita harus punya 4 persamaan ini. Dari mana? Dari ciphertext. Ya, kemudian modulus P, 23, komponen positif dan komponen negatif. Jadi A1, A2. Ciphertext yang diterima dari Alice dengan modulus Q, 7, komponen positif, komponen negatif menjadi B1, B2. Kita cari kombinasi antara A1, B1 menghasilkan plaintext 1. Kombinasi antara A1, B2 menghasilkan plaintext 2. Kombinasi antara A2, B1 plaintext 3. Kombinasi antara A2, B2 menjadi plaintext 4. Kita cari mana yang sesuai dengan plaintext aslinya. Ini ketemu tadi 116, 24, 137, dan 45. Ya, yang paling benar adalah 24. Gitu ya caranya ya. Ya, bisa terima? Mudah-mudahan keluar dari UAS. Ya, dengan nilai P dan Q yang berbeda. Ya, jangan sampai keliru nanti Anda. Ya, kalau soalnya tidak memenuhi syarat P dan Q, 4K plus 3, ya, atau P tidak sama dengan Q, atau P dan Q harus bilangan prima, silakan dicek dulu sebelum diteruskan. Ya, jangan-jangan P dan Q tidak memenuhi syarat 4K plus 3. Kalau diteruskan, dikerjakan malah keliru, malah salah. Ya. Kalau berhenti malah benar. Ya. Oke, apakah bisa diterima? Apakah ada pertanyaan? Ya, ini sudah selesai Rabin. Minggu depan kita lanjut El-Gamal. Ya, Rabin sudah selesai, caranya seperti ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak, bisa saya akhiri untuk perkuliahan ya, malam hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Adik-adik? Cukup? Halo? Cukup ya? Ya, baik. Nggak ada yang ditanyakan? Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri ya, perkuliahan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita lanjut dengan algoritma El-Gamal. Ya. Ya, sama-sama. Ya, silakan boleh log out.